kalimat yang dijelaskan secara langsung atau biasa kita sebut dengan cara tersurat ya. Yang kedua, itu makna juga dapat ditentukan berdasarkan penjelasan yang bersifat tersirat atau biasa kita sebut sebagai makna konstekstual. Dan yang keempat ini bisa menggunakan kerangka visual atau petunjuk visual. Dan yang terakhir ini bisa kita cari maknanya menggunakan kamus atau thesaurus. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ini tadi makna dicari berdasarkan penjelasan secara langsung. Atau biasa kita sebut tersurat. Kedua, penjelasan secara tidak langsung. Tersirat atau makna kontekstual. Yang ketiga menggunakan petunjuk visual. Terakhir menggunakan kamus atau thesaurus. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, cara menentukannya ini kita bisa menggunakan maknanya bisa dicari secara penjelasan secara langsung atau tersurat. Biasanya ini penjelasan secara langsung atau tersurat ini biasanya langsung ada pada kalimatnya gitu. Misalkan Bapak kasih contoh ya. Contoh satu. Misalkan ada kalimat berkantong sama kantong semak atau juga nama lain. Itu contoh. Iya. Contoh untuk makna secara langsung. Emang kita akan jelaskan nanti mau berdasarkan contoh dulu sekalian. Dengan nama lain. Tes adalah tumbuhan yang termasuk golongan insektivora atau insektivora atau pemakan serangga. Oke, jadi cara menemukan makna secara ilmiah yang berdasarkan penjelasan secara langsung atau tersurat ini contohnya adalah kantong semar dengan nama lain Nepenthes adalah tumbuhan yang termasuk golongan insektivora. Nah, insektivora ini merupakan kata apa? Kata ilmiah ya, atau pemakan serangga. Nah, kata atau pemakan serangga ini kan sudah menjelaskan kalau insektivora ini adalah pemakan serangga gitu kan. Nah,
jadi cara untuk menentukannya biasanya dalam penjelasan secara langsung atau tersurat itu biasanya langsung dijelaskan dengan biasanya menggunakan konjungsi atau. Jadi itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah penjelasan tidak langsung atau tersurat atau biasa kita sebut sebagai makna konstekstual. Nah, bedanya dengan yang pertama, jadi kalau misalkan yang pertama ini langsung nih dijelaskan, langsung ada artinya nih. Kayak insektivore ini berarti artinya adalah pemakan serangga. Namun kalau penjelasan secara tidak langsung ini tidak ada, tidak disebutkan secara langsung, melainkan kita tuh harus mencari kesimpulan dari kalimatnya. Silakan, Maaf ya, kami kira di bawah gitu. Oh, enggak apa-apa. Silakan, boleh menyesuaikan ya. Ya. Oke, jadi contoh, kita kasih contoh ya biar kalian ngerti. Alea sama Cinta. Alea, Cinta, dan Queen. Oke. Bisa menyesuaikan ya. Oke, jadi contoh yang kedua sudah iya. Cinta. Kalian simak ya. Kalimat yang kakak mau jelaskan ada orang hutan termasuk ke dalam hewan arboreal. Orang hutan termasuk ke dalam hewan arboreal. Orang hutan memiliki tangan yang sangat kuat dan fleksibel serta kaki yang panjang dan kuat yang memungkinkan mereka untuk memanjat dan bergerak dengan mudah di atas pohon. Nah, orang hutan ini memakan buah-buahan, daun, dan tunas di atas pohon. Orang hutan juga membangun sarang di atas pohon untuk tempat beristirahat dan tidur. Ini menunjukkan bahwa mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka di atas pohon. Jadi, menurut kalian dari kalimat yang tadi sudah disimak, kata istilah ilmiahnya itu yang mana? Arboreal, betul sekali. Jadi kata arboreal ini merupakan kalimat istilah ilmiah. Nah, gimana sih kalau misalkan berdasarkan kalimat tersebut, apa kalian tahu arboreal itu apa? Kira-kira apa? Tadi kan kalau yang secara langsung atau secara tersurat ini kan udah ada langsung kan maknanya. Jadi kayak insektivora atau pemakan serangga. Nah, ini kan sudah dijelaskan kalau makna dari insektivora ini adalah pemakan serangga. Nah, sedangkan kalau yang cara kedua ini adalah cara tersirat atau makna konstekstual, di mana kita harus mencari kesimpulannya terlebih dahulu nih di kalimat tersebut. Kira-kira menurut kalian berdasarkan kalimat yang tadi sudah kalian simak, arboreal ini maknanya apa? Ada yang tahu nggak? Atau perlu kakak ulang lagi nih kalimatnya? Ulang lagi. Oke, simak bareng-bareng ya kak. Orang hutan termasuk ke dalam hewan arboreal. Orang hutan memiliki tangan yang sangat kuat dan fleksibel serta kaki yang panjang dan kuat yang memungkinkan mereka untuk memanjat dan bergerak dengan mudah di atas pohon. Orang hutan memakan buah-buahan, daun, dan tunas di atas pohon. Orang hutan juga membangun sarang di atas pohon untuk tempat beristirahat dan tidur. Ini menunjukkan bahwa mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka di atas pohon. Kira-kira makna arboreal dalam kalimat tersebut itu apa? Ada yang tahu nggak? Yang di pohon bukan? Gimana? Yang di pohon terus. Coba yang lain. Ayo, ada lagi? Hewan jinak. Ada lagi? Makan apa tadi? Serangga. Makan buah. Ada lagi? Orang hutan adalah hewan arboreal. Dari kalimat itu kira-kira kesimpulannya apa sih? Karena dalam makna secara tersirat ini istilah ilmiahnya itu dijelaskan setelah kata tersebut disebutkan. Nah, menurut kalian kesimpulan dari setelah kata arboreal ini disebutkan itu apa kesimpulannya? Jadi arboreal ini apa sih namanya? Ada yang tahu?
Yang tahu Hewan yang sering harus mengapung di pohon. gimana? Hewan yang sering harus mengapung di pohon. Betul sekali. Tadi ada dua ya, jawabannya betul ya. Jadi arboree ini adalah hewan yang sebagian hidupnya di atas pohon, gitu ya. Jadi kalau misalkan yang tersurat ini langsung disebutkan maknanya, sedangkan yang tersurat ini kita cari tahu kesimpulannya terlebih dahulu. Namanya siapa? Audrey. Oh, oke, Audrey. Audrey bisa menyelesaikan nggak sama teman-teman yang lain? Oke, tadi udah penjelasan dari yang tersurat, tersirat, dan yang ketiga adalah menggunakan petunjuk visual. Kalau menggunakan petunjuk visual, misalkan kalian pernah lihat gambar anatomi, kan misalkan anatomi bagian tubuh serangga, kalian pernah? Misalkan gini nih, aduh aku nggak bisa gambar nih, kalau gitu nggak apa-apa ya. Ini yang kedua, udah. Yang ketiga, misal ya, nggak beda banget. Bentar. Misalkan ada di sini, terus nggak sih? Misalkan di sini ada serangga. Terus sini bagian apa? Misalkan sebelah sini tuh ada bagian kepala, kemudian sebelah sini ada sayap, terus ini misalkan contohnya apa ya, misalkan sini abdomen, sini kaki gitu ya. Kalian ada lah ya gambaran ya mengenai bagian-bagian dari anatomi tubuh serangga. Nah, bagaimana cara menentukan makna istilah dari visual gambar ini? Misalkan menurut kalian dari keempat yang udah kakak tulis ini, mana sih kata yang menunjukkan istilah ilmiah? Abdomen ya. Ini adalah kata abdomen. Jadi abdomen ini merupakan salah satu contoh kata istilah. Nah, menurut kalian berdasarkan gambar yang jelek ini, abdomen ini menurut kalian kalau dilihat dari visual ini bagian apa sih? Ada yang tahu bagian apa? Sebelah sini nih. Apa nih menurut kalian? Bagian apa? Jadi abdomen ini ya, kalau tadi kan kalian udah menjawab ya, bagian tubuh itu hampir tepat, tapi lebih tepatnya itu adalah bagian perut hewan atau perut serangga gitu. Jadi abdomen ini maknanya itu adalah bagian perut atau bagian tubuh bawah serangga gitu. Jadi kalau misalkan nanti kalian lihat visual yang benar ya, bukan visual yang kayak gini yang udah jelas gitu, nanti kalian bisa menentukan maknanya tuh berdasarkan titik. Dan ini tuh apa sih? Ini tuh bagian mana sih? Jadi kalian tuh bisa mengira-ngira, oh kalau abdomen ini yang menurut kalian tadi nggak tahu, terus kalian lihat kalau abdomen itu bagian sini, oh berarti abdomen ini namanya bagian perut ya, atau misalkan nanti di sini nggak ada tertulis kepala nih, di sini tuh tertulis misalkan head gitu. Nah, oh berarti sebelah sini nih kepala ya. Jadi kalian tuh udah tahu berdasarkan visual atau gambar gitu ya. Nah, untuk yang keempat adalah menggunakan kamus atau thesaurus. Jadi menggunakan kamus atau thesaurus ini bisa kita lakukan menggunakan web KBBI. Kalian ada yang tahu KBBI? Udah pernah menggunakan KBBI? Sudah bisa menggunakan? Atau ada yang belum bisa menggunakan KBBI ini? Sudah bisa? Ada? Mau kita coba cari bareng-bareng? Bawa gadget semua? Boleh, silahkan buka webnya, ada KBBI yang terbaru itu ada KBBI 5. Coba kalian searching KBBI 5. Sudah? Sudah, tampilannya seperti apa? Betul, coba kalian klik KBBI 5. Yang ini Kak.
Gimana? Iya betul. Coba kalau udah ya, kalian cari di search, itu kan ada searchnya ya. Coba kalian cari kata abdomen. Abdomen. Pakai P, abdomen. Sudah? Apa maknanya? Bagian tubuh berupa rongga yang berjalan Gitu ya. Itu adalah salah satu juga atau cara untuk menentukan makna istilah ilmiah gitu. Jadi kalau semisal, tapi kan kalau misalkan ujian nggak boleh bawa gadget kak. Berarti kita bisa cari makna ilmiah itu menggunakan cara-cara yang lain gitu ya. Nah, kita udah belajar mengenai cara-cara menentukan makna istilah ilmiah. Tadi makna istilah ilmiah itu ada berapa cara ya? Ada 4. Yang pertama ada apa? Makna dicari berdasarkan penjelasan secara langsung atau tersirat. Yang kedua, Penjelasan secara tidak langsung atau tersirat atau makna kontekstual. oke. Yang ketiga, Petunjuk visual. yang keempat, Menggunakan kamus atau tekstalus. tahu ya bedanya tersurat dengan tersirat? Kalau tersurat, ayo, gak boleh nyontek. Kalau tersurat, Maknanya tertulis di situ. betul, maknanya tertulis. Kalau tersirat, Secara tidak langsung secara tidak langsung, yang artinya kita harus apa? mencari kesimpulan. Oke, betul sekali. Jadi tersirat ini dijelaskan secara langsung, sedangkan tersirat ini kita harus cari kesimpulannya. Gitu ya guys. Oke, dari cara-cara untuk menemukan makna istilah ilmu, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita lanjut? Mungkin barangkali ada yang masih bingung, yang baru datang mungkin ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup? Mau difoto dulu atau mau ditulis? Oke, kakak beri waktu 3 menit ya untuk nulis. Sudah? Bisa dilanjut? Oke. Ini nggak ada pertanyaan, beneran? Sudah cukup? Oke, kalau sudah cukup kita boleh buka gadgetnya. Kita ngerjain cek konsep 1, boleh? Oke, aplikasinya boleh dibuka dulu dan kita ngerjain cek konsep 1. Sudah dibuka? Oke, bisa diklik cek konsep 1-nya. Di situ ada pertanyaan. Oke, boleh dikerjakan ya. Nanti kita bahas bersama-sama. Kakak kasih waktu 5 menit ya untuk kerjain. Iya, cek konsep 1. Yang mau pakai kata. Cek konsep 1, iya. Coba kakaknya dulu deh. Bentar. Yang cek konsep 1 ya, bukan yang cek ombak. Sudah? Bahasa Indonesia.
konsep satu. Nah ini boleh diklik. Sudah. Yang belakang sudah bersih. Boleh dikerjakan ya. Sudah? Ada yang masih belum? Kurang gede.